Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ini kadang-kadang kita bisa tertawa melihat satu sandiwara yang terjadi di robot trading. Itu salah satunya adalah PT SMI Net 89. Memang kalau kita lihat, ini kita maaf ya, kebetulan saya juga anggota juga di situ ya. Gak perlu kita bicara peringkat lagi lah. Kita nggak ada upline, nggak ada downline lagi ya dalam hal ini ya. Kita bicara apa ya, sekilas saja. Memang beliau ini, Andreas ini sudah bikin mulai berdirinya robot trading itu tahun 2017 ya. Tahun 2017 kita dari Oktober, November, Desember dan segalanya naik dan segalanya. Sampai di tahun 2022, tepatnya tanggal 26 Januari 2022 didatangin oleh regulator pemerintah. Akhirnya tanggal 28 keputusan untuk stop 28 Januari pada saat itu juga. Yang menjadi, kalau kita bicara siapa yang salah antara datang itu, kita tidak perlu lagi lah ya. Tapi di sini saya abstain ya. Saya tidak membela siapapun di sini, tidak membela perusahaan siapapun, tapi saya merasakan sendiri ya bahwa PT SMI ini sebenarnya saya sudah termasuk yang sudah terpuruk sebenarnya. Tapi karena beliau itu yang ada ya mau nggak mau saya juga ikut merasakan hasilnya tradingannya gitu loh. Nah, saya juga ikut dari awal ya, saya ikut dari awal. Ini kita cerita saya pribadi ya, kita tidak cerita menyinggung pandangan-pandangan yang lain ya. Mungkin ada yang pro, ada yang kontra ya. Saya di sini jangan dinilai dulu gitu, karena saya bicara itu secara absen, ini belum selesai ya. Nah, jadi secara pribadi saya merasakan keuntungan sebenarnya. Apalagi ada BEP-nya dan segalanya. Cuman ya belakang-belakang aja yang merasa kesal mengenai hal-hal maintenance dari bulan November, Desember, ya kan? Januari sampai Desember banyak orang tarik, ya kan? Pindahin ke Fahrenheit, ke DNA Pro, malah lebih parah lagi ya. Oke. Pada saat itu dia tertawa-tertawa, tersenyum. Dua orang mau pindah-pindah deh katanya, ya kan? Ya siapa lagi kalau bukan si AA, ya kan? Waktu itu saya ada di situ. Mau ambil lah, pindah ke sana, katanya begitu. Dan mati saya, lu sendiri aja belum beres, gimana lu mau ngatain orang lain, ya. Saya diam aja, saya nggak banyak komentar. Secara kita punya pemikiran yang sehat. Memang robot trading ini kita kan bayar, ada biaya robotnya ya. Ada biaya robotnya, kita ada depositnya. Saya kadang-kadang tertawa juga melihat ada orang yang meminta rimbesan sampai robot-robotnya. Ya, kecuali ya mungkin yang baru ya, kecuali yang baru masuk tiba-tiba langsung kena regulator, itu cengli lah, itu fair, harus kembali ya. Harus kembali 100%, harus. Ya, apalagi Desember, Januari itu harusnya, karena nggak mereka nggak dapat apa-apa ibaratnya, ya kan? Nah, itu harus kembali 100% sebenarnya, nggak harus 50%. Nah, cuma kalau saya lihat ini akal-akalan aja sih sebenarnya dari si Andreas itu. Ya maaf ya, saya nggak bicara siapa yang jelek, siapa yang enggak. Banyak akalnya, niatnya nggak ada gitu loh. Kalau memang dari awalnya niatnya ada, pasti kita ini semua udah terbayar kok gitu loh. Niatnya nggak ada. Coba kita lihat opsi dia. Semua opsi dia adalah keuntungan dia. Kalau kita pikir akal sehat, apakah kita harus dibalikin modalnya? Harus sebenarnya. Kenapa? Kalau modalnya
kita kasih dia, sedangkan kita dapat profitnya, ya kita nggak ada untung, sama aja kita pakai modal kita sendiri, gitu kan? Nah harusnya kalau modalnya dia nggak mau kembalikan, harus bicara dari awal, gitu loh. Harusnya poin pertama. Kedua, daripada saya kasih dia, mendingan saya kasih bank, gitu loh. Daripada kasih Andreas, mendingan saya kasih bank, walaupun kecil tapi aman, gitu loh. Nah, ini maaf ya, saya nggak absen siapa-siapa di sini, saya hanya cerita sendiri. Karena waktu sudah berlalu, ya nggak mungkin kita kembali lagi pada saat ini, betul ya. Memang kalau saya lihat nih, otaknya si Andreas ini ada something wrong, ya. Otaknya, khususnya otaknya nih, nggak tahu otaknya terlalu pintar, atau menganggap kita yang bodoh, atau menganggap kita yang kurang cerdas dalam hal ini, saya juga kurang tahu. Tetapi semua pilihannya, termasuk ya tanggal 4 Oktober saja sudah tersangka, masih menggunakan solusi final, ya, dengan menyediakan posko. Maaf, don't believe it again lah. Jangan percaya lagi lah. Kenapa? Maaf, ini saya bukan mau provokasi ya. Saya bicara saya sendiri. Kenapa saya bicara, saya punya alasan saya. Alasan saya adalah karena sebelum-sebelumnya udah kasih berapa kali solusinya. Oh ini salah. Dari bulan Agustus akhir loh. Oh ya, isi formulir ya untuk ini. Katanya ada revisi lagi 2 minggu setelahnya. Ya, tolong bikin lagi yang baru. Oke, kita manut. Tapi setelah itu bikin lagi. Sampai tanggal 4 Oktober dari Barreskrim sudah menetapkan ya bahwa Pak Andreas atau sama tambah 8 orang itu sudah menjadi tersangka. Itu baru dibikin posko. Pikirlah kalian. Kalian masih sempat mau ambil. Oke, kalian mau ambil. Mau ambil berapa? Separohnya. Udahlah, cincailah Lim, ya. Gak usah terlalu pusing lah Lim, udah. Maaf. Orang kayak begitu, kalau nggak dipojokin, nggak disampaikan karma, nggak sampai dihantam sama Tuhan, itu nggak bakal kapok-kapok orang kayak begitu. Masuk penjara mendingan. Kalau saya bilang, nanggung. Bukannya saya saya juga geram. Pada saat itu kita minta kembali uang. Gak bisa Lim, katanya. Waktu itu saya tanya, oke lah saya pergi ngambil sendiri, saya bilang. Max Global di mana? Di Saint Vincent. Oke, baik. Saint Vincent itu adalah daerah pariwisata, di mana memang dikecualikan oleh pemerintah Amerika, yang di mana tempat tersebut ada tempat pariwisata. Jadi untuk pajaknya juga sangat ringan, gitu loh. Nah, di situ daerah tersebut saya sudah pernah tantang loh sama Pak Semi, sama Pak Andreas. Kalau gitu gini aja, saya minta surat referensi lah. 2 surat referensi. Anda mau tahu referensi apa yang saya maksud? Referensi pertama, dari sini SMI, tolong tulis nama saya atas nama SMI, tulis nama saya, bawa nama di misalnya mau ngambil uang sekian. Saya harus minta dong, jangan sampai Mas Global tiba-tiba siapa lo, kan begitu. Oke, saya cuekin, ya. Dia masih mikir nih. Nah, surat yang kedua saya bilang, minta surat referensi agar sekiranya saya mudah melewati dari kedutaan. Karena proses kedutaan itu susah untuk khususnya Amerika. Karena bangsa Indonesia yang diterima ke Amerika hanya sekitar 5-10% saja. Beda dengan kita keluar Eropa lainnya.
ya, seperti Australia atau ke Asia, misalnya ke Beijing, ke China, itu gampang. Ke Korea gampang. Tapi kalau ke Amerika dibatasi 5 sampai 10 orang. Kenapa? Karena takut kita nganggur di situ. Itu bagi orang Amerika. Siapa yang mau nganggurin negara dia? Ya kan? Kita mendingan nganggur negara kita sendiri. Lebih enjoy ada teman. Di sana dia bisa jadi gembel. Itu orang Amerika juga nggak mikir ya. Kalau mau kita bicara nganggur gitu. Ya. Oke. Jadi apa yang saya maksud ini? Di mana saya minta saudara referensi? Akhirnya Pak Semi bilang, "Lem, memang lu tahu tempatnya di mana? Lu udah pernah pergi?" "Belum. Tapi saya akan pergi." Karena menurut teman saya, ke Saint Vincent ada 3 tahap. Ya. Dari pertama, dari naik pesawat apa, sampai apa dulu, sampai ke mana, udah gitu sampai ke New York, ya, misalnya ke Jepang atau kemana, dia pasti muter dulu. Ya, dia muter dulu. Jepang nggak ada yang langsung, ya, nggak ada yang direct. Dari Jepang ke New York, New York ke Saint Vincent. Itu naik pasti yang lebih kecil, Twin Fokker atau macam apa, gitulah. Oke, no problem. Ya, dia bilang tahu saya bilang. Saya bilang di bagian Serikat, di bagian utara. Kalau selatan yang di bawah, itu ada namanya Ohio. Namanya Ohio. Ya, saya nggak cerita bahwa saya pernah sekolah di Ohio. Saya nggak pernah cerita. Dan dia tidak tahu ada bibi saya juga di Ohio. Dia nggak tahu. Si Semi nggak tahu. Masa si Semi bilang sama saya apa? Lem, salah tuh Lem katanya. Itu mah namanya Saint Vincent ada di Samudra Hindia. Apa itu orang pintar mau goblok-goblokin kita? Pantas nggak kalau mereka masih hidup di jalanan? Dipikir kita buta sama sekali. Kenapa mereka mempersulit? Udah gitu mereka mengalihkan yang lain. Karena Max Global itu nonsense. Nggak ada satupun broker yang ada. Ya. Mereka seringkali bilang, kenapa WDO macet? Wah, ini ada. Kita akan coba menghubungkan dengan broker lah tentang bullshit. Salahnya pertama adalah dari Andreas itu adalah salahnya. Kegengsian dan keserakahannya. Beli aset. Ya. Bagi-bagi ke founder. Bagi-bagi ke exchanger. Beli apa namanya, kendaraan Ferrari lah, Alphard lah. Maaf ya, saya bukannya iri, enggak, itu hak-haknya dia. Kalau memang dia punya duit silakan. Tapi selagi duit itu murni. Murni artinya duit bersih dari keringat dia. Tapi ini kan semuanya udah kelihatan bahwa itu aset itu semuanya adalah milik anggota. Sampai dia beli rumah baru lagi di BSD 10M. Yang dijagain masing-masing tuh ada security-nya. Waktu tanggal berapa dia mau keluar kota, keluar negeri, ada 15 orang dicekal semua, tidak boleh keluar negeri. Ya. Ya mungkin maksudnya mengecek soal mata uang dan segalanya, saya nggak ngerti, atau mau ngapain, mungkin mau kabur atau apa ya. Tapi secara logika saya, ya, berpikir bahwa ini saja belum tuntas. Ditambah lagi PT CAD. Dulu kita didesak-desakin untuk konversi. Dulu kita dipaksa-paksa, bahkan agak sedikit paksa ya. Paksa kenapa? Opsinya dia. Kita no choice. Opsinya dia kita ikutin. Oke, apa lo mau? Gua beli deh. Tapi setelah kita udah masuk ke mining, ya maaf nih, itu perlu dituntut habis itu. Disuruh bayar asuransi, saya juga bayar. Boleh tanya, boleh cek.
Tahun pertama 0,5, tahun kedua 0,75, tahun ketiga adalah 1%. Buktikan sampai sekarang itu ada. Waktu itu ada jalan untuk menambang apa aja, mata uang apa aja. Tapi nggak ada. Padahal saat dulu tanggal 25 Desember kalau nggak salah, atau 26 ya saya daftarnya. Waktu itu saya pernah mencoba menanya, Pak Andreas, bila mana ETH, mata uang koin ETH, sudah tidak bisa ditambang lagi? Ya, kira-kira apa yang Bapak tambang lagi kalau memang nggak ada ETH? Jawabannya spontanitas pada saat itu. Beliau mengatakan, itu mah gampang, cari aja mata uang lain. Apa kira-kira? Ntar aja lah, kan belum sampai ini. Ya, waktu itu nggak mau ngomong. Terjadilah pada saat sekarang ini. Memang ETH seluruh dunia ada 5 pabrik, itu semuanya stop untuk tidak menambang ETH. Memang sulit. Maksudnya penambangan di sini nggak seperti dulu lagi. Penambangan di sekarang ini adalah pembelian. Di mana ada yang mau berani jual sekian, pabrik ada yang mau beli, ya dia akan jual. Gitu loh. Jadi di sini kalau kita lihat tanggung jawabnya dari Pak Andreas itu sama sekali kurang ada. Ya. Secara pribadi saya sangat luar biasa kesalnya. Ya. Sekarang kita bicara grup lain, paguyuban lain, Gempur, ya. Gempur bagus, bukan nggak bagus. Paguyuban lain juga bagus, ya. Cuma setelah bagus-bagusnya, yang kita mau pertanyakan adalah begini, ya. Akankah setelah dia udah masuk penjara dan sekitar 3 atau 6 bulan proses ke depannya, akankah uangnya kemana? Disita sama oleh pemerintahan sebagai aset pemerintahan, atau dari pemerintahan akan kembalikan lagi kepada member. Itu mohon itu Gempur atau paguyuban lain untuk mentelusuri hal itu. Karena sekarang Anda boleh gembira, maaf ini hanya kasih saran ya. Kalian mungkin boleh senang. Wah, poin pertama memang 2 ketahuan menangnya, dia penipuan, 1 penggelapan sesuai dengan AKBP dari Barreskrim sana yang bicara. Oke, kita terima. Tetapi dia masuk penjara nih. Hasilnya apa yang dibuat? Apa yang kalian lakukan? Bisakah kalian lakukan? Kalau memang bisa, 2 thumbs up, man. Berarti Anda sekarang bukan lawan you, ya, all of your groups dengan PTSMI lagi, tapi all of your groups dengan government, dengan pemerintahan. Anda bisa terobos, 2 thumbs up. Oke? Ya semoga bisa terobos otomatis karena member-member perlu uang. Ya, oke. Jadi saran saya untuk solusi final yang di posko-posko itu, maaf nih, bukan provokasi sekali lagi, bukan. Percuma. Hanya menyeret waktu. Anda ke sana, coba kira-kira bisa selesai kapan? Apakah pada saat itu bisa keluar uang? Saya mau tanya, apa saat itu memang bisa keluar uang? Kalau memang tidak bisa keluar uang, jangan kamu paksakan. Jangan dipaksakan. Ya, jadi saran saya, lebih baik Anda waspada. Semua hidup, teman pun bisa jadi lawan karena masalah uang. Ya, apalagi robot trading yang katakan ini benar, akhirnya jadi bodong beneran. Entah kita maksud kita baik, akhirnya semuanya hancur. Mau jadi hilang ayam, jadi hilang sapi, bahkan hilang semuanya. Nah, semua tergantung pilihan Anda sendiri. Oke? Terima kasih. Sekian dan cukup ya. Bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan, jangan masuk hati ya. Oke, kebetulan saya
anggota juga ya, anggota yang sudah selesai. Cuman saya lihat ini memang ini hanya sebuah ekspresi saja, tidak membenci siapapun, termasuk yang tersangka ataupun yang ini tidak ada. Cuman kadang-kadang kita agak gregetan aja ya melihat hal-hal semacam itu. Oke, terima kasih semuanya. Oke, jangan lupa di-subscribe acara ini. Bila mana Anda setuju, silakan di-subscribe dan like ya. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya.